Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari hukum Kirchhoff. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Oke, karena sudah ada soalnya, langsung aja kita bahas. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukanlah kuat arus yang mengalir pada I4 jika I1 sama dengan 18 ampere, I2 7 ampere, dan I3 adalah 6 ampere. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, ini adalah rangkaian campuran ya. Tapi di sini saya nggak tulisin hambatannya, di sini hanya jalan arusnya aja. Karena pada soal ini yang dimintakan hanya arusnya aja, dan untuk penyelesaiannya sendiri kita bisa menggunakan hukum 1 Kirchhoff, yaitu arus yang masuk melalui titik percabangan itu sama dengan arus yang keluar. Nah, jadi kalau kita analogikan ya, di sini kan titik cabangnya di sini, ya enggak? Berarti arus yang masuk ke titik cabang ini itu sama dengan arus yang keluar. Nah, kita lihat panahnya. Yang masuk itu hanya I1 saja, ya enggak? Kemudian yang keluar itu adalah I2, I3, dan I4. Artinya I1 itu adalah I2 tambah I3 tambah I4. Ya, titik cabangnya fokusnya adalah yang ini. Kemudian tinggal dimasukin aja datanya untuk I1 18, kemudian I2 7, I3 6, dan I4 yang ditanyakan. Kemudian tinggal dijumlahin aja, ini berarti 13 ya. Kemudian I4-nya berarti 18 dikurang dengan 13, yaitu 5 ampere. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Apabila R1, R2, dan R3-nya sekian, serta E1 dan E2-nya sekian, tentukanlah arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, kalau dia soalnya seperti ini, berarti kita menggunakan ya hukum 2 Kirchhoff. Nah, kalau yang nomor 1 itu kan dia cuma ditanya arusnya aja. Dan dia nggak dikasih tahu ya berapa nilai hambatan dan berapa nilai dari beda potensialnya. Ya, berarti kita langsung aja pakai hukum 1 Kirchhoff kalau gambar itu seperti ini. Tapi kalau dia gambarnya seperti ini, dia ada hambatan, kemudian ada beberapa beda potensial atau E, berarti kita menggunakan persamaan dari hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma IR. Tapi sebelum kita lanjut ke perhitungannya, kita harus menentukan terlebih dahulu kemana arah arusnya. Nah, untuk menentukan arah arusnya, adik-adik bisa lihat beda potensial atau E dengan nilai terbesar. Nah, di sini disebutin kalau E1-nya adalah 12, kita tulis dulu ya, di sini 12. Kemudian yang E2-nya adalah 6. Nah, di sini kita menggunakan patokan arah arus itu dari beda potensial yang nilainya paling besar. Nah, berarti patokannya adalah yang E1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu diketahui adalah arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, untuk yang lebih pendek, itu dia kutub negatif, dan yang lebih panjang itu adalah kutub positif. Artinya arusnya itu mengalir dari sini, ya enggak? Oke, dari sini ke sini kan. Nah, sehingga arah loopnya itu adalah yang ini, dia ke sini arah loopnya, atau searah jarum jam ya. Kemudian untuk arah arusnya berarti yang ini ya, yang I ke bawah, bukan yang ini, karena dia kan dari potensial yang paling besar ke yang kecil gitu. Oke, semoga paham ya. Kita langsung aja untuk penyelesaiannya sendiri, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff seperti yang udah saya bilang, yaitu sigma E tambah sigma IR. Nah, kemudian untuk nilai E bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Pertanyaannya adalah kapan dia bernilai positif dan kapan dia bernilai negatif. Nah, cara menentukannya adalah gini. Adik-adik udah menentukan arah arusnya kan? Jadi arusnya itu mengalir dari sini, ya kan? Terus ke bawah, kemudian ke kiri. Jadi pada saat arusnya ini mengalir, ya, kutub yang pertama kali dia jumpai adalah kutub yang positif atau garis yang lebih panjang. Kemudian apabila kutub yang pertama kali dijumpai oleh arus pada saat dia mengalir itu adalah kutub yang negatif atau garis yang lebih pendek, maka E itu akan bernilai negatif. Contohnya seperti E1 ya. Jadi kan arusnya itu ngalir dari sini, ya enggak? Kemudian dia ke atas, kemudian ke kanan. Nah, lihat kutub yang pertama kali dia jumpai itu adalah kutub yang negatif atau yang lebih pendek.
sehingga E1 bernilai negatif. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut untuk yang sigma IR. Nah, di sini ingat lihat ya, dia ini berupa rangkaian seri. Kalau rangkaian seri berarti arus yang mengalir pada setiap tempat itu sama. Baik pada R1, R2, R3 maupun tempat lainnya, dia itu akan sama. Analoginya ingat ya, seperti air yang mengalir dalam pipa. Dia kan nggak ada titik cabangnya. Ya nggak, berarti banyaknya air yang di sini itu akan sama pada setiap tempat nih. Nah, sehingga untuk arusnya itu sendiri, kita bisa aja langsung tulis I dikali R1 tambah R2 tambah R3. Atau boleh dibuat gini, I R1 tambah I R2 ya, tambah I R3. Tapi untuk lebih memudahkan dalam perhitungan, langkah lebih baiknya adik-adik buat seperti ini aja. Ya, karena dia arus pada setiap hambatan itu sama. Oke, setelahnya tinggal dimasukin aja angkanya. E2-nya 6, kemudian E1-nya 12 ya, dikurang, kemudian masukin nilai hambatannya masing-masing. Tinggal dijumlahin ya, yang ini berarti 12, yang ini minus 6. Kemudian pindahin ruas ke kanan, jadinya 12I itu adalah 6. I-nya berarti 6 per 12. Kalau kita perhatiin ya, gambar yang nomor 3 itu dia hampir mirip dengan yang nomor 2. Bedanya adalah yang pertama, untuk jumlah dari E-nya, dia ada 3. Kemudian dia juga ada hambatan dalam. Jadi kalau semisal di dekat beda potensial itu dia hambatan, berarti namanya adalah hambatan dalam. Nah, untuk hambatan dalam itu sendiri, dia dilambangkan dengan R kecil. Jadi yang ini dia gunakan R kapital, dan yang ini ya, yang ini maksudnya dia menggunakan R kecil. Walaupun di sini dia punya hambatan dalam, tapi untuk konsep dari penyelesaiannya sendiri itu dia sama seperti soal nomor 2. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah arus yang mengalir pada rangkaian dan tegangan jepit antara titik B dan A. Nah, untuk arusnya itu sendiri ya, cara penyelesaiannya sama seperti yang ini. Kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, tapi sebelumnya kita harus menentukan dulu kemana arah arusnya ya, atau arah dari loopnya. Nah, di sini kita sama seperti sebelumnya, kita lihat untuk nilai E yang paling besar, dan terlihat ya jelas ini yang paling besar, berarti arah arusnya adalah ke sini kan. Nah, dia ke atas, nanti ke bawah, nah gini ya. Berarti arah dari loopnya itu adalah seperti ini. Nah, atau kalau digambarin gini ya. Nah, setelah kita menentukan arah dari loopnya, kita langsung aja tulis persamaannya sigma E tambah sigma IR. Nah, di sini kita arusnya kan dari sini nih, ya enggak, dari sini kemudian ke atas. Nah, ketemulah yang panjang, berarti positif 4. Oke, kemudian dia naik ke atas. Ya, anggap aja ini garisnya nyatu ya, karena agak susah mau nulis di sini. Ke atas, dia kemudian ke kiri. Nah, pada saat ketemu 6 volt, garis yang dijumpai adalah yang pendek. Pertama kali itu yang pendek, ya kan? Nah, karena yang pendek berarti negatif 6. Kemudian dia jalan lagi, terus ke bawah, ketemulah yang pendek, ya enggak? Makanya nilainya negatif 8. Kemudian tinggal ditambah ya, dikali I dalam kurung semua R, termasuklah R yang kecil ini ya. Berarti kalau kita lihat di sini dia masukin 2, kemudian 1, 4 mana, ini. Kemudian 1, 3, 1. Nah, jadi semua R termasuk R kecil itu jumlahin, masukin ke sini. Oke ya. Kemudian tinggal dijumlahin aja sih, dapatnya ini minus 10 ya, yang ini. Kemudian yang ini adalah 12, berarti 12I. Nah, dapatnya berarti 12I sama dengan 10 ya. 12I sama dengan 10. I nya berarti 10 per 12 atau 5 per 6 ampere. Oke, paham kan ya? Kita lanjut untuk menyelesaikan tegangan jepit ya. Nah, tegangan jepit di B dan A itu berarti yang ini. Nah, untuk menyelesaikannya, ingat ya tadi arah arusnya adalah ke sini ya berarti. Ya kan? Nah, kita lihat ya.
Untuk E, satu-satunya di antara B dan A itu adalah 6 volt. Dan pada saat yang dijumpai pertama kali adalah kutub yang pendek atau kutub negatif, maka nilainya adalah negatif 6. Sama seperti yang di atas, ya. Kemudian ditambah I dikali R-nya. R-nya berarti 4. Kemudian ya ada 1, ada 2. Nah, dimasukinlah ke dalam. Kemudian dijumlahin aja, negatif 6 ditambah dengan ini 7i. Nah, i-nya adik-adik tinggal masukin dari yang ini, 5/6 ya. Masukin ke sini, dapatnya berarti 35/6. Nah, karena ini harus disederhanakan ya, berarti yang negatif 6 itu kita ubah penyebutnya menjadi 6. Caranya adalah dengan dikali 6/6, dapatnya berarti negatif 36/6. Kemudian tinggal dijumlahin aja, dapatnya adalah negatif 1/6 volt. Nah, tapi untuk tegangannya itu sendiri atau VBA, nilainya tetap positif, yaitu positif 1/6 volt. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, ini dia sedikit berbeda dengan soal nomor 2 dan 3. Karena untuk soal nomor 2 dan 3, dia hanya terdiri dari satu loop. Dan soal nomor 4 ini dia terdiri dari 2 loop. Nah, jadi ini loop yang pertama ya. Dan ini adalah loop yang kedua. Jadi adik-adik silahkan pada saat mengerjakan soal dengan 2 loop, tentukan terlebih dahulu mana loop yang pertama dan mana loop yang kedua. Untuk penentuannya sendiri itu bebas. Nggak harus ini yang selalu satu dan ini yang kedua, nggak. Boleh kebalikannya. Tapi kalau saya sih biasanya lebih suka yang sebelah kiri itu nomor 1 dan yang di sebelah kanan adalah nomor 2. Nah, selanjutnya adik-adik silahkan tentukan arah dari loopnya. Loop pertama kemana, loop kedua kemana, apakah dia searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, di sini pada saat di loop pertama, kita fokuslah pada loop pertama saja. Kita lihat E-nya itu hanya ada E1. Otomatis arah harusnya adalah ke atas kan, atau ke sini. Ya enggak? Nah, kalau seperti itu berarti dia searah dengan jarum jam. Nah, gini nih kalau saya gambarin ya. Oke, ini loop 1. Kemudian kalau loop yang kedua, kita lihat dia hanya ada E2. Berarti arah harusnya adalah ke atas gini kan. Nah, kalau kita gambarin berarti seperti ini. Ya. Berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kenapa yang ini berlawanan dengan arah jarum jam untuk yang loop kedua? Karena kan dia arusnya dari sini kan. Nanti dari sini ya, kemudian ke kiri, ya kan? Ke bawah, ke kanan, dan kembali lagi ke sini. Kalau kita lihat arahnya ini dia berlawanan dengan arah jarum jam, karena dia ke sini. Oke ya. Nah, jadi ini nih gambar untuk arah dari loopnya. Setelah kita menentukan arah dari loop, kita tinggal menyelesaikannya saja. Nah, untuk penyelesaiannya ini sendiri, untuk yang 2 loop, kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, untuk hukum 1 Kirchhoff itu adalah arus yang masuk ya itu sama dengan arus yang keluar. Nah, di sini sudah terlihat di sini ada I1, I2 dan I3. Pertanyaannya adalah gimana sih Kak untuk menentukan I1, I2 dan I3-nya. Nah, itu gimana? Kalau saya pribadi lebih suka menamakan I-nya I berapa tergantung kepada R-nya. Maksudnya adalah tergantung kepada R yang terdapat di daerah loop itu sendiri. Nah, E1 ini kan dia berada di R1, sehingga I-nya pun saya beri nama I1. Kemudian kalau yang ini ya, E2 itu dia berada di dekat R3. Nah, sehingga I-nya yang saya kasih adalah I3 sesuai dengan nama R-nya. Nah, dia kan untuk yang E2, arus I3 itu kan dia ngalirnya dari sini. Ya enggak, dia ke atas, kemudian ke kiri. Nah, inilah yang disebut dengan I3. Ya, yang ini nih sebelah kiri. Kemudian pada saat I1 dan I3 masuk ke dalam titik percabangan, maka dia akan menjadi I2. Nah, kenapa I2? Karena di sini ada R2. Seperti itu. Nah, ingat ya, hukum 1 Kirchhoff, arus yang masuk ke dalam titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar. Titik cabangnya yang ini nih, berarti yang masuk adalah I1 dan I3. Berarti I1 tambah I3
sama dengan arus yang keluar, yaitu I2. Oke ya, semoga paham. Nah, kemudian persamaan ini kita boleh ganti menjadi I1 sama dengan I2 dikurang I3, dan ini adalah persamaan pertamanya. Nah, kemudian tinggal kita kerjakan per loopnya. Untuk per loopnya kita gunakan hukum 2 Kirchhoff ya. Di sini kita fokus ke loop yang pertama, berarti yang ini. Saya tandain ya. Setelah kita tandain mana yang loop 1, kita tinggal selesaikan aja dengan cara seperti soal nomor 2 dan 3, yaitu menggunakan sigma E tambah sigma IR. Ingat perjalanan arusnya, dia kan dari sini ya. Kemudian saya ganti deh warna kuning dari bawah dari sini E1 yang kutub positif. Nggak kelihatan ya, kita coba ganti aja deh. Ini yang E1 ya. Maksudnya yang loop 1. Kemudian arusnya mengalir dari sini kan ya, kemudian ke kanan, ke bawah, ke kiri, dan ke atas. Dan ternyata untuk E1 sendiri, kutub yang pertama kali dijumpai pada saat arusnya mengalir ya, dari sini ke sini, sini, dan ke sini, ke sini maksudnya itu adalah kutub yang negatif atau garis yang pendek, sehingga nilainya adalah negatif E1. Kemudian untuk yang I-nya, berarti I yang terdapat di loop 1 ini ya, kita lihat I-nya itu disesuaikan dengan R-nya ya adik-adik. Kalau di loop 1 kan yang ini, berarti dia ada R1, sehingga kita kalikan I1 R1 ditambah dengan, di sini juga ada R2, berarti I2 R2 sama dengan 0. Kemudian tinggal masukin aja nilainya. Untuk E1 itu 4 ya, kemudian masukin nilai R2 dan nilai R1 nya, kemudian dapatnya berarti minus 4 ditambah 2I2 ditambah 4I1 sama dengan 0. Kemudian ini dibagi sama 2 ya semuanya, berarti minus 4 dibagi 2, minus 2 ditambah 2I2 dibagi 2 berarti I2, ditambah ya 4I1 dibagi 2 berarti 2I1 sama dengan 0. Nah, kemudian minus 2-nya ini pindahinlah ke ruas kanan. Nah, sehingga diperoleh persamaan yang ini. I2 ditambah 2I1 sama dengan 2. Nah, yang ini kita jadikanlah sebagai persamaan kedua. Lanjut, kita kerjakan yang loop 2 dengan cara ya sama seperti pada loop 1, yaitu menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, di sini langsung aja ya. Arusnya kan dia dari sini. Kita hapus dulu deh. Oke, dari sini kan dia arusnya. Dari sini ya. Kemudian dia ke kiri, ke bawah, ke kanan, dan kembali ke atas. Dan ternyata kutub yang dijumpai adalah kutub yang negatif atau yang lebih pendek garisnya. Sehingga kita tulis negatif E2. Kemudian lihat, oh ternyata pada loop 2 itu terdapat R2 dan R3, ya kan? Kelihatan nggak nih? Nih, R2 dan R3. Sehingga kita kalikan menjadi I dikali R2 ditambah I3 dikali dengan R3. Kemudian tinggal masukin aja angkanya sehingga menjadi persamaan seperti ini. Lalu ya, kita bagi 2 juga. Dapatnya berarti yang ini menjadi negatif 2 ditambah I2 ditambah 2I3. Kemudian yang negatif 2 itu kita pindahin ke ruas sebelah kanan, sehingga diperoleh persamaan yang terakhir ini. Dan ini adalah persamaan ketiga. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tuliskan masing-masing persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian setelah kita tulisin masing-masing persamaannya, tinggal dieliminasi. Yang dieliminasi itu adalah persamaan 2 dan persamaan 3. Kalau kita ingin mengeliminasi suatu persamaan, berarti dia harus punya variabel yang sama, ya kan? Kita cek dulu ya, apakah persamaan 2 dan 3 ini punya variabel yang sama. Kita lihat ya, sama-sama I2, kemudian ya, oh ternyata ini beda nih. Yang ini kan sama I2 nih. Kalau yang persamaan 2 dia I1 dan yang persamaan 3 adalah I3. Berarti nggak bisa dieliminasi. Karena nggak bisa dieliminasi yang I1 dan I3, berarti kita harus ubah dulu salah satunya. Nah, cara mengubahnya adalah kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi yang ini ya, dimasukinlah ke yang ini.
gitu. Kita langsung aja tulisin persamaan 2-nya, I2 tambah 2I1 sama dengan 2. Kemudian yang ini nih, I1-nya kan I2 dikurang I3. Nah, itu masukin ke sini. Ya, setelahnya tinggal dikali aja. 2 dikali I2 dikurang 2I3 sama dengan 2. Kemudian yang variabelnya sama tinggal dijumlahin. Ya, berarti I2 ditambah 2I2 adalah 3I2, kemudian dikurang 2I3 sama dengan 2. Nah, ini jadi persamaan keempat. Artinya, persamaan kedua itu sudah diubah menjadi persamaan 4. Sehingga yang dieliminasi adalah persamaan 3 dan 4. Oke, langsung aja kita eliminasi persamaan 3 dan 4. Nah, di sini kita lihat persamaan 3 dan 4 itu untuk I3-nya dia sama-sama punya angka 2. Artinya I3-nya itu bisa langsung kita eliminasi. Nah, untuk mengeliminasinya berarti kita jumlah. Kita lihat aja kalau dia tandanya beda, satu positif, satu negatif, atau satu negatif, satunya positif, berarti dia harus dijumlah. Sebaliknya, kalau tandanya sama, berarti harus dikurang, gitu. Oke, langsung kita tambahin aja ya. Berarti I2 tambah 3I2 adalah 4I2, kemudian yang ini berarti 0, kemudian yang ini berarti 2 tambah 2 adalah 4. Artinya I2 adalah 4/4 atau I2 sama dengan 1 ampere. Nah, kemudian kita tinggal cari I1-nya. I1 itu kita boleh cari dari persamaan 2, 3, atau 4. Nah, di sini saya gunain persamaan 2 ya, yang I2 tambah 2I1 sama dengan 2. Tinggal masukin nilai I2-nya 1 ampere, kemudian tambah 2I1 sama dengan 2. Berarti 2I1-nya adalah 2 dikurang 1 ya. 2I1 adalah 2 dikurang 1. I1-nya berarti 1/2 atau 0,5 ampere. Nah, terakhir untuk mencari I3, di sini saya menggunakan persamaan yang pertama. I1 sama dengan I2 kurang I3. Masukin I1-nya 0,5, kemudian I2-nya 1, dan dikurang dengan I3. I3-nya berarti 1 dikurang 0,5. Dan diperoleh hasil I3 sebesar 0,5 ampere. Setelah kita menghitung nilai arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3, atau I1, I2, dan I3, kita akan menghitung berapa daya yang terdisipasi pada R2. Nah, untuk menghitungnya, di sini kita menggunakan persamaan P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, karena yang ditanyakan adalah pada R2, maka P-nya P2, I-nya I2, dan R-nya pun juga R2. Tinggal masukin nilai I2-nya 1, lalu dikuadratin, dan dikali R2. Dapatnya berarti 2 watt. Nah, kalau dia menanyakan P3, berarti tinggal dihitung. P3 sama dengan I3 kuadrat dikali R3.